Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami banggakan. Selamat pagi anak-anak sekalian yang kami cintai. Selamat bertemu kembali untuk kedua kalinya dalam pembelajaran olahraga hari ini. Anak-anak sekalian, pada pertemuan pertama Bapak hanya memberikan sedikit. Saat itu kita hanya perkenalan, materi pembelajaran belum diberikan. Nah, pada pagi ini, hari ini kita mulai belajar gerak yang akan kita pelajari bersama. Namun sebelum kita lakukan apa yang akan kita pelajari, Bapak minta anak-anak sekalian untuk berdiri, mengambil sikap doa. Kita berdoa dulu terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran kita nanti dapat berjalan dengan lancar. Ayo anak-anak sekalian, semangat. Silakan berdiri. Kalau semuanya udah siap, kita tundukkan kepala, kemudian masing-masing berdoa di dalam hatinya, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar proses pembelajaran kita berlangsung dengan baik. Mari anak-anak sekalian, kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak yang terkasih, kita hari ini akan belajar bagaimana kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa dari muka ke belakang, dari kiri ke kanan, atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Gerakan yang akan kita pelajari hari ini adalah gerakan lokomotor. Kalian pasti bertanya karena kalian baru, kalau kakak-kakak di kelas 2, kelas 3 itu mereka sudah mempelajarinya dan materinya juga sama dengan kalian, hanya gerakannya untuk kelas 1 yang baru masih yang sangat mudah. Apa itu gerak lokomotor? Nah, ini Bapak jelaskan di sini, nanti juga akan Bapak praktekin apa yang Bapak sampaikan. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Sekali lagi, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Jadi tadi Bapak udah sampaikan, bisa dari muka ke belakang, dari belakang ke depan, dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri. Namun sebelum kita melakukan gerak lokomotor, yang harus kita lakukan pertama adalah gerakan pemanasan. Seperti apa gerakan pemanasan itu? Nah, ini Bapak ada contoh gerakannya. Tolong anak-anak sekalian perhatikan supaya setiap pagi kalian bangun sebelum beraktivitas, lakukanlah gerakan pemanasan ini supaya kalian lebih siap untuk beraktivitas selanjutnya. Nah, gerakan pemanasan tujuannya ini ada 4.
Bapak akan berikan contoh mulai dari atas dan akhirnya di bawah, atau dari kepala berakhirnya di tungkai atau kaki. Kalian perhatikan baik-baik. Nah, ini gerakan peregangan otot leher. Jadi apa yang kita lakukan ada tujuannya. Setelah dari arah kiri, arah kanan. Kemudian nanti kita melakukan juga ke arah atas. Hitungannya 1 sampai 8. Nanti kalau kalian melakukan, ada tugas nanti kalian melakukannya harus dengan hitungan. Contohnya seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi 8 hitungan. Kemudian dari otot leher kita turun untuk melemaskan otot lengan. Nah, posisi kakinya dibuka. Perhatikan, karena akhir pembelajaran ini kalian juga akan melakukan seperti apa yang Bapak lakukan. Kita melemaskan dulu otot-otot lengan. Yang pertama tadi otot leher, kemudian otot lengan. Nanti kita turun dari lengan. Otot pinggang kita juga akan direnggangkan nanti supaya lemas. Kalau otot-otot kita udah lemas, berarti dalam melakukan gerakan lokomotor nanti anak-anak bisa bergerak dengan baik. Gerakan peregangan ini atau gerakan pemanasan ini sederhana, namun punya manfaatnya yang luar biasa. Seperti yang pertama di sini melemaskan otot-otot. Kemudian yang keduanya menaikkan suhu tubuh supaya badan kita siap untuk beraktivitas selanjutnya. Nah, setelah otot lengan kita turun ke bawah, peregangan otot pinggang. Kemudian kita turun lagi ke bawah, sekarang tungkai atau kaki. Lutut dipegang dengan kedua tangan, ditarik ke arah dada. Kita bertumpu dengan satu kaki. Sekarang yang kanannya. Ingat anak-anak, melakukan gerakan pemanasan harus secara teratur dan berurutan. Tidak terburu-buru dalam melakukannya agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Nah, tujuan gerakan pemanasan yang ketiga, melancarkan peredaran darah. Nah, kalau kita sudah melakukan gerakan pemanasan, pasti darah kita mengalir dengan lancar. Anak-anak bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Anak-anak bisa melihat apa yang Bapak contohin.
Nah, kalian bisa mengerti dan nanti pada akhirnya mampu untuk melakukan. Tujuan gerakan pemanasan yang berikut ini menghindari terjadinya cedera atau keseleo. Jadi kalau kita bergerak arah kiri, arah kanan dengan cepat, otot-otot kita sudah lemas, udah suhu tubuhnya udah naik, udah panas, darah kita lancar. Nah, kita terhindar dari yang namanya cedera. Ini contoh gerak lokomotor jalan. Nah, nanti kalian juga akan Bapak berikan tugas melakukan gerakan jalan. Jalan ke depan, jalan ke belakang, jalan berbelok-belok atau zigzag, jalan ke samping kiri atau samping kanan. Ini contoh gerakan jalan. Perhatikan baik-baik. Nah, berjalan, kalau kaki kiri di depan berarti diimbangi dengan ayunan lengan kanan. Sebaliknya, kalau kaki kanan di depan diimbangi dengan ayunan lengan kiri. Nah, ini contoh. Kalau kalian perhatikan saat Bapak berjalan ke belakang, itu kenapa harus melihat kepalanya tengok ke kiri atau ke kanan? Ini tujuannya agar kita melihat jalur yang akan kita lalui. Jadi kita berjalannya lurus ke arah belakang. Gerak lokomotor 1, jalan. Sudah Bapak contohin. Sekarang gerak lokomotor yang berikutnya. Nah, ini setelah nanti kalian pelajari dan melakukan gerak jalan, kemudian berikutnya gerak lokomotor lari. Nah, di sini Bapak peragakan lari berbelok-belok atau lari zigzag. Nah, nanti kalau kalian melakukan yang sederhana saja, karena kalau kita mau melakukan dengan jarak yang jauh harus di lapangan. Kalau kalian melakukan di rumah ya jaraknya tidak perlu jauh. Intinya atau yang penting melakukan. Kalau tidak bisa lari ke depan, boleh melakukan lari di tempat. Gerak lokomotor berikutnya setelah jalan lari. Nah, ini akan ada Bapak berikan contoh lagi, gerak melompat. Kalau melakukan gerakan lompat, kita bertumpu atau kita menolak dengan satu kaki. Nanti ada dengan dua kaki. Perhatikan dulu yang ini gerakan lokomotor lompat. Tumpuannya atau tolakannya menggunakan satu kaki. Boleh dengan kaki kiri, boleh dengan kaki kanan. Kalau melompat kita bertumpu atau menolak dengan satu kaki. Kalau mendaratnya harus dengan dua kaki supaya tidak jatuh. Gerak lokomotor yang berikut adalah gerak
meloncat. Nah, ini kalau loncat kita bertumpu atau menolak dengan dua kaki. Perhatikan gerakan yang Bapak contohin baik-baik. Nah, awalnya kita berdiri tegak, kemudian kedua lutut sedikit ditekuk, ayun tangan ke belakang dan ke depan, dilanjutkan dengan gerakan meloncat. Ingat, kalau melompat tumpuannya satu kaki, kalau meloncat dua kaki, tumpuannya atau tolakannya menggunakan dua kaki. Nah, dari 4 contoh yang Bapak berikan untuk kalian hari ini dalam bagaimana kita mempelajari gerak lokomotor, sekarang Bapak simpulkan, nih ada yang harus kalian ingat. Mulai dari gerakan pemanasan sampai pada gerak lokomotor loncat atau meloncat. Ini perhatikan baik-baik. Nah, ini Bapak rangkumkan materinya untuk kalian ingat, supaya kalau ditanya bisa kalian jawab. Yang pertama, berolahraga yang paling baik itu dilakukan di pagi hari. Bisa enggak Pak di sore hari? Bisa, tapi yang paling baik pada waktu pagi. Karena pada waktu pagi itu kita belum banyak melakukan aktivitas yang banyak, makanya gerakan pemanasan itu harus dilakukan, dan berolahraga itu yang baik dilakukannya pada pagi hari. Kemudian yang tadi, sebelum kita latihan gerak lokomotor, sebelum berolahraga kita melakukan gerakan apa anak-anak? Ya, bagus, gerakan pemanasan. Nah, yang tadi Bapak udah sampaikan tujuannya. Ingat, tujuan dari gerakan pemanasan, Bapak ulang sekali lagi, melemaskan otot, kemudian menaikkan suhu badan atau suhu tubuh. Yang berikutnya melancarkan peredaran darah, dan yang terakhir dari tujuan pemanasan menghindari agar kita tidak cedera atau keseleo. Yang berikut tadi juga awal Bapak udah sampaikan, apa sih gerakan lokomotor itu? Ingat, ini Bapak ulangi lagi nih. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Yang berikut contoh gerak lokomotor. Nah, yang tadi Bapak contohin, ada gerak berjalan, ada gerak berlari, ada gerak melompat, dan gerak meloncat. Ingat sekali lagi, kalau meloncat tumpuannya dua kaki, kalau melompat satu kaki. Nah, gerak lokomotor yang pertama yang tadi kita lakukan, gerak berjalan. Pengertian berjalan, ingat, pengertian berjalan adalah melangkahkan kaki secara bergantian. Sekali lagi, pengertian berjalan, melangkahkan kaki secara bergantian. Yang berikut, bergerak dengan cepat disebut berlari atau berlari
adalah bergerak dengan cepat. Nah, ini Bapak ulang sekali lagi nih di sini. Melompat bertumpu dengan satu kaki. Ingat, nanti kalau Bapak tanya, jawabnya harus benar. Yang berikut, meloncat bertumpu dengan dua kaki. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Bapak udah berikan contoh, kemudian sudah meringkas atau buat rangkuman materi yang kita pelajari hari ini. Sekarang tugas untuk dilakukan di rumah. Anak-anak melakukan gerakan jalan ke depan dan ke belakang. Tugas yang kedua, berlari perlahan-lahan ke depan. Tugas yang ketiga, melakukan gerakan melompat. Tugas yang terakhir, melakukan gerakan meloncat. Kemudian tugasnya harus bagaimana, Pak? Nah, minta bantuan dari papa atau dari ibu atau dari kakak saat kalian melakukan gerakan jalan, gerakan lari, gerakan lompat dan loncat. Minta dibuatkan video singkat. Jadi kalian memperagakan gerakan, minta bantuan dari orang tua atau kakak untuk membuat videonya. Kemudian hasilnya dikirim ke Google Classroom. Oke, untuk hari ini cukup. Minggu depan kita akan berlatih kembali dengan gerakan yang lain atau pembelajaran yang kedua. Hari ini Bapak akhiri pertemuan kita ini dengan harapan apa yang sudah Bapak sampaikan mudah-mudahan kalian pahami, kalian mengerti apa yang Bapak sudah contohin. Mudah-mudahan kalian dapat mencobanya dengan baik. Terima kasih anak-anak sekalian, Bapak Ibu para orang tua. Selamat pagi, sampai kita ketemu pada pembelajaran berikutnya.